Kita sedang hidup di saat dunia kita sudah hampir tiba ke penghujungnya. Peristiwa-peristiwa akhir zaman sudah pun kian digenapi dan telah pesat terjadi di sekeliling kita. Ramai yang berputus asa dan telah kehilangan pengharapan mereka. Kesan daripada masa-masa kesukaran dan pelbagai jenis permasalahan serta tekanan hidup, ramai yang sedang mencari-cari jawaban kepada segala persoalan hidup mereka. Berita baik untuk Anda, Alkitab akan memberikan kita segala jawabannya. Marilah kita menerokai fakta-fakta menakjubkan daripada Alkitab untuk pengharapan terakhir kita pada akhir zaman ini. Sahabat yang dikasihi, kita telah mengetahui bagaimana asal mulanya kehadiran dosa di dunia ini. Segala permasalahan, konflik serta kejahatan yang kita lihat terjadi di sekeliling kita merupakan buah daripada pemberontakan dan penentangan Lucifer terhadap Allah. Dan sifat-sifat dengki dan jahat yang telah menjatuhkan Lucifer beserta dengan para malaikat surgawi itulah juga yang telah menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Setan dan para malaikat jahatnya telah menjadikan kita sebagai sasaran utama mereka. Dia ingin membinasakan kita. Dia ingin memisahkan kita daripada naungan kasih karunia Allah. Dan dia ingin sekali melihat agar kita juga akan menerima hukuman kematian kekal yang sama dengan dia apabila tiba waktu penghakiman itu nanti. Oleh itu kita haruslah mempersiapkan diri bagi menghadapi godaan dan serangan musuh utama kita ini. Kita haruslah mengenal pasti bagaimana dia akan mengaturkan strategi untuk membinasakan kita. Dan kita perlu mendapatkan lebih kekuasaan ilahi untuk membantu memperkuatkan lagi persiapan rohani kita untuk menghadapi tantangan ini. Kita akan teruskan untuk menyelidiki fakta menakjubkan tentang strategi serta serangan Lucifer dan apakah yang harus kita persiapkan secara rohani dengan lebih lanjut. Sebelum itu saya ingin mengundang sahabat semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi kami menghadap takhta Tuhan. Memohon agar Tuhan dalam penuh kasih karunia-Mu memberikan kami kuasa Roh Kudus-Mu. Agar kami akan dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Agar kami akan diberikan hikmat dan pengertian daripada surga. Sewaktu kami akan membuka firman-Mu. Sewaktu kami akan menyelidiki kebenaran-Mu. Dan sewaktu kami akan menemukan fakta-fakta menakjubkan yang akan mempersiapkan kami bagi menghadapi tantangan musuh kami, si iblis yang sedang berusaha untuk menjatuhkan kami dan membinasakan kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, persiapkan hati kami. Biarlah melalui firman-Mu pada saat ini, hidup kami akan lebih bersedia dan berwaspada. Dan lebih diperkuatkan dan lebih akan mendekatkan diri dengan Tuhan. Kami serahkan waktu pembelajaran ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati semua sahabat-sahabat yang sedang belajar bersama-sama dengan saya pada kali ini. Kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Apakah fakta menakjubkan yang disingkapkan Alkitab tentang cara-cara setan dalam menyakiti, menipu, melemahkan iman, dan membinasakan manusia? Setan telah menggunakan segala macam cara yang dapat dipikirkannya untuk menipu dan membinasakan manusia. Malaikat-malaikat jahat boleh sahaja bertubuh padat seperti manusia, berperanan sebagai orang yang baik-baik, bahkan mengambil peranan sebagai pemimpin agama juga. Dan setan juga akan muncul sebagai Yesus
dengan cahaya berkilauan, dengan kuasa untuk membuat lidah api turun dari langit. Tetapi kita telah diperingatkan agar tidak mudah tertipu. Sewaktu Yesus datang untuk kali yang kedua, setiap mata akan melihat dia. Wahyu 1 ayat 7 mengatakan, lihatlah, dia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Yesus tidak akan datang dengan cara yang senyap dan tersembunyi. Dia akan datang di awan-awan dan kakinya tidak akan menyentuh permukaan bumi. Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 mengatakan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Oleh itu jangan mudah tertipu sekiranya ada orang mengatakan bahwa Yesus telah muncul di pelbagai tempat di dunia ini. Karena Alkitab tidak pernah menyatakan sedemikian. Dan kita tahu bahwa iblis juga memiliki keupayaan untuk menyamar seperti Yesus. Mari kita perhatikan beberapa strategi yang boleh dan sedang digunakan oleh iblis untuk menipu dan memperdayakan umat manusia, agar mereka akan terpisah daripada Tuhan dan dibinasakan sama seperti dia. Pertama, dia akan berusaha untuk menyesatkan dan mengelirukan manusia. Dalam Wahyu 12 ayat 9 dan 13 Alkitab mengatakan, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, dia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Dalam ayat ini perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu dilambangkan oleh gereja Allah yang benar. Dan iblis sangat membenci umat Tuhan yang setia. Sehingga dia akan berusaha untuk membawa kesesatan dan kemungkaran di dalam gereja Allah sendiri. Yang kedua, iblis akan mengutip dengan benar, tetapi sering mengutip dengan memutarbelitkan makna sebenar ayat-ayat Alkitab. Dalam pencobaan di padang gurun, iblis telah membawa Yesus ke bumbung bait suci dan dia mengutip ayat Alkitab. Matius 4 ayat 5 dan 6 mengatakan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tetapi Yesus dengan pantas menepis godaan iblis ini dengan menyatakan kebenaran menurut firman Tuhan. Yang ketiga, iblis mungkin akan mendakwa, menuduh, dan bahkan membunuh manusia. Wahyu 12 ayat 10 ada mengatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan dia yang diurapinya, kerana telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Iblis berulang kali mendakwa kita akan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Dia bahkan menyatakan bahwa kita tidak layak untuk diselamatkan akibat daripada segala perlanggaran dan dosa-dosa kita. Namun oleh karena kasih karunia Allah dan kuasa darah Yesus, kita telah disucikan dan dibenarkan oleh iman kita. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia
tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ramai yang telah dibunuh karena keteguhan iman mereka. Para nabi, rasul, umat gereja awal, dan bahkan perintis-perintis reformasi serta umat Tuhan yang lain yang tetap setia juga dibunuh oleh karena iman mereka. Namun bagi mereka kematian itu adalah satu keuntungan oleh karena upah hidup kekal yang telah dijanjikan oleh Tuhan bagi mereka. Yang keempat, iblis akan menjerat dan membuat perangkap. Dalam 2 Timotius 2 ayat 26, Alkitab mengatakan, dan dengan demikian mereka menjadi sedar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Begitu juga dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sedarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis diumpamakan seperti singa lapar yang sedang berjalan sekeliling mencari mangsa yang boleh dibahamnya. Dia sedang menunggu di saat kita sedang alpa dan cuai. Dan pada masa itulah dia akan menerkam dengan ganas dan membinasakan hidup kita. Paulus menasihatkan agar kita sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga. Jangan pernah terlena di dalam kehidupan rohani kita. Dan mohon kuasa roh Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Yang kelima, iblis juga boleh mengikat dan menggoda manusia untuk mengkhianati Tuhan. Dalam Lukas 13 ayat 16 Yesus mengatakan, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena dia adalah keturunan Abraham. Yesus mengenal pasti kuasa jahat iblis yang telah mendatangkan kerasukan dan penyakit kepada seorang wanita selama 18 tahun. Dan dengan kuasanya dia telah membebaskan wanita itu daripada bebanan yang telah ditanggungnya sejak sekian lama. Yohanes 13 ayat 2 dan 21 juga menyatakan, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Setelah Yesus berkata demikian, dia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ini merupakan kisah pengkhianatan yang paling menyedihkan, di mana murid dan sahabat Yesus sendiri telah membenarkan dirinya dikuasai oleh iblis. Sehingga akhirnya dia telah mengkhianati Yesus dan menyerahkannya untuk ditangkap oleh tentara Roma. Sungguh begitu dahsyat sekali kuasa jahat yang dimiliki oleh iblis untuk mempengaruhi dan menguasai pikiran dan minda manusia. Yang keenam, iblis juga boleh menghalang umat Tuhan daripada melakukan pekerjaan Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 18, Alkitab mengatakan, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Bayangkan pelbagai jenis cabaran serta halangan yang sering didatangkan oleh iblis kepada Paulus dan teman-temannya, sehingga mereka tidak dapat melayani anggota-anggota jemaat yang sangat memerlukan pelayanan mereka. Perjalanan misionari Rasul Paulus seringkali terhalang dengan pelbagai jenis kesukaran, sama ada dalam bentuk bencana alam, kekerasan, ugutan, dan sebagainya. Namun ianya tidak mematahkan semangat beliau untuk terus setia melayani Tuhan dan para jemaatnya. Pada hari ini iblis boleh saja menggunakan kaedah dan cara yang sama untuk menghalang kita daripada melibatkan diri secara aktif dalam pelayanan gereja.
Kesibukan dan masa seringkali menjadi halangan utama kita. Masalah ini timbul karena kita masih tidak dapat menetapkan keutamaan kita dalam kehidupan kita. Kita masih belum dapat mengenal pasti hala tuju kita serta tanggung jawab rohani yang telah diamanahkan kepada kita untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang ketujuh, iblis juga boleh membuat pelbagai jenis mujizat dan berdusta. Wahyu 16 ayat 13 dan 14 mengatakan, "Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka akan pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa." Perhatikan bahwa iblis mempunyai keupayaan untuk meniru kuasa Allah di dalam melakukan mujizat-mujizat. Ramai umat Tuhan yang telah terpedaya dan tertipu oleh karena mujizat-mujizat yang telah mereka saksikan di hadapan mereka. Oleh itu kita haruslah sentiasa berwaspada. Buah-buah daripada mujizat-mujizat itu haruslah diteliti dan dikenal pasti. Nabi-nabi dan rasul-rasul palsu jelmaan iblis ini akan lebih giat melakukan kesemua perbuatan ajaib seperti ini. Terlebih lagi menjelang hari Tuhan yang semakin hampir. Agar ramai yang berjaya disesatkan dan binasa bersama-sama dengan dia. Yang ke-8, iblis juga boleh tampil sebagai malaikat terang. Inilah keupayaannya yang sangat luar biasa sehingga ramai yang telah terpedaya. Dalam 2 Korintius 11 ayat 13 hingga 15, Rasul Paulus menuliskan, "Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka." Sekali lagi kita memerlukan hikmat dan pimpinan Roh Kudus yang tinggi. Dalam usaha kita mengenal pasti akan keaslian dan kebenaran pelayanan-pelayanan Tuhan ini. Umat Tuhan haruslah memiliki ilmu Alkitab dan pengetahuan rohani yang tinggi. Itulah sebabnya pembelajaran Alkitab yang konsisten amatlah diperlukan bagi membolehkan kita menghadapi situasi-situasi seperti ini, di mana iman dan kepercayaan kita akan diuji dengan cara yang begitu mengelirukan. Yang ke-9, iblis berupaya untuk membawa penyakit dan penderitaan. Mari kita perhatikan pengalaman Ayub dalam Ayub 2 ayat 7. Alkitab mengatakan kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Peristiwa ini membuktikan bahwa segala musibah, penderitaan dan penyakit itu bukanlah rencana Allah untuk manusia. Allah dalam kasih dan belas kasihannya ingin mendatangkan segala kebaikan dan keindahan ke dalam hidup kita. Namun kita tidak akan dapat terlepas daripada akibat dosa ini yang seringkali digunakan oleh iblis untuk mematahkan semangat kita untuk terus setia kepada Tuhan. Dan yang ke-10, iblis boleh menurunkan lidah-lidah api dari langit seakan-akan meniru Roh Kudus Tuhan. Dalam Wahyu 13 ayat 13, firman Tuhan mengatakan, "Dan dia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan dia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang." Ayat ini memberikan amaran kepada kita bahwa tidak semua perbuatan ajaib dan manifestasi roh seakan-akan Roh Kudus itu datang daripada Allah. Iblis boleh menggunakan cara yang sama untuk mengelirukan gereja Allah.
Ramai orang Kristen pada hari ini yang percaya akan manifestasi Roh Kudus yang diekspresikan dan dinyatakan dalam pelbagai cara, termasuklah dalam penyalahgunaan bahasa roh, penyembuhan iman, pengurapan, pengusiran roh jahat, dan sebagainya. Sekali lagi, kewaspadaan kita haruslah berada pada tahap yang tertinggi. Kecuaian tanpa sadar serta kegoyahan iman yang sedikit pun sudah cukup untuk menyebabkan kita disesatkan serta ditewaskan oleh musuh utama kita ini. Sahabat yang dikasihi, banyak lagi fakta-fakta yang begitu menakjubkan yang akan dapat kita temukan di dalam firman Tuhan yang begitu luar biasa ini. Saya mengundang sahabat semua untuk teruskan bersama dengan saya lagi dalam episode-episode yang akan datang. Saya percaya Alkitab inilah yang akan dapat memberikan kepada kita segala jawaban mengenai semua persoalan hidup yang kita sedang hadapi. Sesungguhnya Alkitab inilah satu-satunya pengharapan terakhir yang boleh kita percayai bagi mempersiapkan diri untuk menghadapi segala tentangan serta kesukaran hidup kita di zaman akhir ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, kami sangat bersyukur di atas firman Tuhan. Engkau tidak berdiam diri Tuhan, tetapi Engkau telah pun menyatakan rencana penyelamatanmu yang begitu luar biasa dan indah itu. Dan kami menerima pemberianmu Tuhan. Kami dengan hati yang begitu bersyukur dan bersukaria menerima penebusan yang telah dinyatakan di dalam hidup dan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tolong kami Tuhan untuk terus kekal setia kepadamu. Apa yang Engkau ajarkan kepada kami melalui firman-Mu yang adalah kebenaran, firman yang kudus ini merupakan garis panduan yang begitu penting untuk mengekalkan kekudusan kami, untuk membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, dan untuk membolehkan kami mendapat pengertian dan hikmat surgawi untuk berupaya menghadapi tentangan dan pelbagai cabaran dan permasalahan hidup kami di dunia ini. Tolong kami untuk terus setia kepadamu Tuhan. Tolong kami untuk berwaspada, berjaga-jaga dan sentiasa sadar akan kewujudan dan rencana serta strategi jahat iblis yang berada di sekeliling kami, mencari peluang untuk membaham dan menerkam kami sama seperti singa lapar. Tolong kami untuk bersiap sedia dan mengenal pasti tipu muslihat dan strategi iblis ini, agar kami boleh menepisnya menggunakan firman Tuhan yang berkuasa ini. Kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami Tuhan, angkatlah jiwa kami, dan biarlah Engkau akan melaksanakan dan menyatakan kehendak-Mu itu di dalam kehidupan kami satu-satunya. Berkati semua sahabat-sahabat saya yang turut belajar bersama-sama dengan saya untuk mempersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali, dan mempersiapkan diri kami secara pribadi untuk menyambut kedatangan Juru Selamat yang kami rindui dan kasihi itu. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Semua ini kami serahkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekiranya sahabat semua mempunyai sebarang pertanyaan, doa permohonan, ataupun ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang fakta-fakta Alkitab ini, bolehlah menulis kepada kami melalui alamat email prayer@hopetv.asia. Saya juga ingin mengundang sahabat semua untuk menyaksikan program-program kerohanian, kesehatan, kekeluargaan, pendidikan, dan banyak lagi melalui saluran TV kami di hopetv.asia ataupun melayari laman Facebook di Hope Channel Asia Tenggara. Semoga Tuhan memberkati dan semoga kita bertemu lagi.